Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-muridnya bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan Anda, apapun situasimu saat ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda telah mendengarkan permenungan-permenungan yang dibawakan oleh saya. Hari ini kita kembali berbicara tentang hidup perkawinan. Kenapa demikian? Karena akhir-akhir ini begitu banyak persoalan dalam perkawinan. Entah orang yang baru menikah, entah orang yang sudah lama menikah, banyak persoalan perkawinan. Pertanyaannya, kenapa demikian? Kenapa lalu orang berjuang untuk memisahkan diri dari pasangannya? Anda disatukan oleh berkat Tuhan sendiri. Maka pada permenungan hari ini, saya mengutip atau berbicara tentang tulisan yang ditulis oleh Pater Joseph Mudach MSF. Dia menulis tetap memilih mencintai. Luar biasa tulisan ini. Semoga meneguhkan kalian yang menikah. Saat momen-momen awal indah perkawinan perlahan-lahan meredup, kamu akan sadar bahwa kamu menikah dengan orang yang tidak sempurna. Seperti dirimu yang tidak sempurna. Hari-hari terus berganti, dan kamu akan berhadapan dengan aneka persoalan. Ketidaknyamanan, kebiasaan unik, bau khas pasangan, dan bahkan bosan atau hambar dalam hubungan seksual. Lalu, kamu akan sadar pula bahwa cinta sejati bukan hanya sekedar euforia atau luapan perasaan spontan yang bisa berubah-ubah ketika berhadapan dengan situasi di luar dugaan. Cinta sejati teruji ketika kamu tahu bahwa orang yang kamu cintai tidak sempurna dan kamu tetap mencintainya.
kamu tetap memilih untuk bertahan dan mencintainya. Cinta sejati bukan berarti mencintai seorang yang sempurna, tetapi mencintai seorang yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua tidak sempurna. Kita semua akan mengalami persoalan dalam kehidupan. Kalau saat ini ada persoalan dalam kehidupan bahtera rumah tanggamu, berjuanglah untuk lebih tenang. Berbicaralah dari hati ke hati. Bukalah hati dan telingamu untuk mendengar apa yang menjadi rintihan keluh kesah hati pasanganmu. Jangan ingin menang sendiri. Jangan mengambil keputusan di saat Anda sedang mengalami pergumulan yang berat dalam dengan pasangan hidupmu. Ingat, Anda tidak mengorbankan hanya pasanganmu. Sekali lagi, Anda juga mengorbankan perasaan anak-anakmu, keluarga besarmu. Mau lari kemana anak-anakmu? Mau bersandar pada siapa? Mau bercermin pada siapa? Kalau bukan kepada Anda berdua. Kalau saat ini ada badai dalam kehidupan keluargamu, bertahanlah. Semakin besar badai, Anda belajar untuk semakin bagaimana bertahan agar bahteramu tidak hancur. Percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak membiarkan kalian berdua berjuang sendiri. Kalau ada badai, itu bagian dari kehidupan berumah tanggamu. Tidak ada rumah tangga atau tidak ada pasangan suami istri yang tidak pernah mengalami persoalan. Saya sebagai biarawan juga punya persoalan dalam hidup. Tapi bagaimana persoalan itu membuat kita jauh lebih kuat. Bagaimana persoalan itu membuat kita jauh lebih tenang. Karena dalam ketenangan, kita mampu membuat keputusan yang terbaik. Bertahanlah. Jangan tinggalkan pasanganmu. Seperti awal Anda berjuang untuk mendapatkannya. Pertahankan dia. Maafkan dia. Rangkulah dia. Percaya. Kalian disatukan berkat cinta kasih Allah. Dan keluargamu adalah mutiaramu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat demi berkat. Terima kasih atas setiap kegagalan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, saya mau berdoa bagi pasangan suami istri di mana saja mereka berada. Khususnya mereka-mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Bantulah mereka Tuhan, agar mereka tidak membuat keputusan yang saling melukai satu sama lain. Berikanlah mereka hati yang tenang. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka bisa saling memaafkan satu sama lain. Bantulah mereka Tuhan, agar mereka tidak hanya ingat akan egoisme pribadi, tapi juga ingat akan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jangan sampai keputusan yang mereka buat lalu melukai hati semua orang yang ada di sekitar mereka, khususnya anak-anak mereka. Bantu mereka Tuhan, agar mereka tetap setia seperti Engkau setia. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.